Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Maruf dengan NIM 101092400016. Saya di sini ingin mempresentasikan remedial fisika 2 yang diajarkan oleh Pak Roni. Di sini kita lihat soalnya yang nomor satu itu disuruh kawat listrik A mengalir arus sebesar 2A pada sumbu Z negatif masuk dengan panjang tak hingga di titik min 2,4 meter. Sementara kawat listrik B mengalir arus 3A ke atas yaitu sumbu Y positif berada di sepanjang titik 10 min 7 min 2 meter sampai titik 10 min 18 min 2 meter. Nah, soalnya itu di sini ada tiga. Yang pertama A, gambarkan kondisi tersebut. Yang B, tentukan besar arah dan medan magnet pada titik min 2, 2 min 2 meter. Dan yang C, bila pada titik min 2, 2 min 2 meter diletakkan muatan C sebesar min 5 nanosentimeter. Nano C yang bergerak ke bawah, sumbu Y negatif dengan besar kecepatan 10 meter per second dan ke kiri itu sumbu X negatif dengan besar kecepatan 5 meter per second. Tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang dialami oleh motor tersebut. Oke, kita kerjakan dulu soal nomor satu. Di sini kan nomor satu yang A itu sudah gambarkan. Nah, di sini kalau digambarkan tuh bentuknya seperti ini. Kita tarik ini. Nah, yang C itu di sini begini dan ini ke sini. Nah, sedangkan kan kita tadi diminta titik, ada titik-titik kan. Di sini kan ada min 2, 4, min 7. Di sini kita tarik, di sini ada min 2. Dan di sini 10 kita tarik di sini. Nah, ini kita tarik di sini saya sampai sini biar menjadi pas di titik C. Di sini ada 18. 2 ini panjangnya 20, ini ke sini 16, ini 3A, ini 9, ini 10, ini 10. Ini panjangnya 15, itu ini adalah R2. Di sini juga sudut pertama, sudut kedua. Ini 12. Ini sini 6. Oke, selanjutnya kita hitung BCA sama dengan I kali O kali I per 2 PR sama dengan 4Pi kali 10 pangkat min 7 per 2Pi sama dengan kali 6. Sama dengan 1/6 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, R-nya itu sama dengan akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat yaitu 0 kuadrat plus 2 min 1 2 min I min 4 sama dengan 6. Sesuai kaidah tangan kanan, B vektor CA adalah kanan X positif. Di sini sedangkan delta X CB sama dengan 10 min 2 sama dengan 12 karena ini min ketemu jadi plus. Nah, R1-nya itu akar dari 16 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 20. Nah, R2-nya itu akar dari 12 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan 15. Nah, di sini sin dari sudut pertama itu adalah demi, yaitu berarti 16 per 20 sama dengan 4/5. Nah, sudut yang kedua itu adalah sin, sudut kedua sama dengan 9 per 15 sama dengan 3/5. Nah, BCB-nya itu sama dengan NOI per 4 pi A kali sin sudut 1 kali dikurang sin sudut 2 sama dengan 4 pi per 4 pi dikali 10 pangkat min 7 per 12 kali 3. Di sininya tadinya kan 4/5 dikurang 3/5. Nah, hasilnya itu sama dengan 7 per 10 kali 10 pangkat min 7 vektor ke Tesla. Nah, B totalnya berarti BCA plus BCB sama dengan 1/6 kali 10 pangkat min 7 I plus 7 per 20 kali 10 pangkat min 7 K Tesla. VC-nya itu sama dengan min 5I min 10 J meter per second. MC-nya berarti min 5 kali 10 pangkat 9 C. F-nya itu berarti Q P vektor kali B vektor sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 9 dikali min 5I min 10 J dikali 1/6 kali 10 pangkat min 7 I plus 7 per 20 kali 10 pangkat min 7 K sama dengan min 5 kali 9 pangkat min kali 10 pangkat min 9 dikali min 5. Isinya kita keluarin 5-nya jadinya 1I plus 2J kali 1/6I plus 7 per 10K kali 10 pangkat min 7. Juga 10 pangkat min 7 kita keluarin bisa
Nah, sama dengan 25 kali 10 pangkat min 16 dikali 0 dikurang 7 per 10 J min 1/3 K vektor tambah 7 per 10 I. Nah, hasilnya itu sama dengan 25 kali 10 pangkat min 16 di dalam kurung 7 per 10 I dikurang 7 per 20 J dikurang 1/3 K Newton. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada Juni 2002, PT PLN Presto mencatat bahwa sebanyak 4.007 desa di wilayah terluar terdepan tertinggal 3T, belum menikmati listrik termasuk di Papua. Telkom Universitas Surabaya mencoba menjadi bagian dari solusi dengan merancang dua inovasi, yaitu panel surya dan mikrohidro sebagai upaya menerangi tanah Papua. Tim panel surya berhasil memberikan kontribusi rata-rata 1.200 watt dari kebutuhan 300 watt, sedangkan tim mikrohidro akan melangkahi kekurangannya dengan merancang pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran air sungai. Jika salah satu sungai di sana sanggup memutar kincir angin sebesar 360 putaran per menit, maka soalnya yang A itu disuruh kita buatlah gambar rangkaian pembangkit GGL sederhana dengan memanfaatkan magnet permanen dan kawat listrik serta tunjukkan bahwa rangkaian tersebut sanggup menghasilkan daya yang dibutuhkan, yaitu besarnya medan magnet, luasnya permukaan, GGL, hambatan dan jumlah lilitan diatur sendiri. Nah, sedangkan yang B itu rangkaian juga trafo agar listrik tersebut bisa disalurkan ke lokasi yang jauh dengan menggunakan saluran udara tegangan tinggi SUTT bertegangan 110 kV. Jumlah lilitan diatur sendiri. Oke. Sini nomor 2 itu gambar yang pertama adalah ini adalah magnetnya, gambar panas suryanya ini, terus ini adalah kawatnya, set set. Di sini adalah putaran W, ini masih kawat, ini A, ini B, ini begini, ini generatornya. Nah, gagelnya itu sama dengan sama dengan N kali NBA W sin sudut WF per Q0 sama dengan 500 sama dengan NBA kali W. 500 sama dengan 500 kali 0,2 kali 0,6635 kali 12 pi. N-nya sama dengan 500, lilitannya itu B Medan itu 0,2, A-nya itu luas penampangnya itu 0,6635. Berarti W sama dengan 12 PF sama itu berarti N per T sama dengan 360 per 60 sama dengan T. Sisa yang dibutuhkan berarti 3.000 dikurang 1.200 sama dengan 1.800. Jadi P sama dengan ini kali I sama dengan 1.800 sama dengan 500 kali 3,6. P per 1 sama dengan ini. Oke. Nah, di sini oh kita salah. Ini yang B itu kan ini yang B diketahui NP 100, VP-nya itu 500, PS-nya itu 110. Nah, NP per NS-nya itu berarti sama aja kayak VP per VS. Nah, sini sama dengan ekuivalen 1 per ekuivalen 2 sama dengan N1 per N2. 500 per sudut sama dengan 500 per 110 ribu sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS dikali 110.000 per kali 100 per 500 sama dengan 22.000 lilitan. Berarti sini yang tadi udah saya terangin, berarti tinggal ke sini. 1.600 kali per 3 A sama dengan 500, ini itu sama dengan E per R sama dengan 3,6 sama dengan E sama dengan P per R. R-nya itu berarti sama dengan 500 per 3,6 sama dengan 138.888. Nah, kita ke soal ketiga. Sebuah rangkaian seri RLC memiliki resistansi 60, induksinya itu 40 mH, dan kapasitasnya itu adalah 8 μF yang dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 220 volt dan 70 Hz. Tentukan yang A itu impedansinya rangkaiannya, yang B itu persamaan tegangan dan persamaan arus. Nah, yang C itu diagram fasor antara tegangan dan arus. Oke, nomor 3 di sini yang A-nya itu kan berarti kita hitung XL sama dengan WL sama dengan 2 pi
kali F kali L sama 2 pi kali 70 kali 4 kali 10 kali min 2 sama dengan 17,59. Nah, X-nya itu sebelumnya di sini diketahui R-nya itu 60 ohm, L-nya itu 40 mH sama dengan 4 kali 10 min 2H, sini itu 8 NF sama dengan 8 kali 10 min 6F, VM-nya itu 220 V, F-nya itu 70 Hz. Nah, di sini X kita lanjut, X-nya sama dengan 1 per WC sama dengan 1 per 2 pi kali F kali C sama dengan 1 per 2 pi kali 70 kali 8 kali 10 kali 6. Terus sama dengan 284 titik 205. Nah, Z-nya itu, sedangkan Z-nya itu sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat sama dengan 60 kuadrat tambah 17,59 dikurangin 284,205 berarti sama dengan 360 tambah min 22 min 266,615 kuadrat, hasilnya 74.683,55. Akarnya kita ini masih akar, karena masih akar kita hasilnya jadi 273,28. Nah, yang B persamaan tegangan dan arus, ditanyanya itu adalah tetanya. Nah, teta VT sama IT. Nah, ini di sini kita hitung dulu teta sama dengan XL min XC per R dengan 17,59 dikurang 284,205 per 60. Ini jadi tan theta itu sama dengan min 4,4435, tan sama dengan aktan min 4,4435 sama dengan min 77,31 kuadrat min derajat sama dengan min 77,31 kali pi per 180. Hasilnya itu berarti sama dengan min 0,4295. Nah, sini VT-nya itu sama dengan VM kali cos WT plus theta 0 sama dengan 220 dikali 0 kok 220 cos kali 2 pi kali 70 plus 0,4295 pi. Di sini berarti sama dengan 220 cos dikali 140 pi plus 0,429 pi. IM-nya berarti VM per Z sama dengan 220 per 273,280. Berarti IT-nya itu sama dengan 0,805 kali 140 pi T plus 0,4285 pi. Lanjut yang C, kita kan suruh gambarkan berarti ini kan kita disuruh diagram fastor antara tegangan dan arus. Ini adalah gambar fastornya dan diagram arusnya. Ini tadi kan 77,31. Di sini X min X-nya, di sini VC-nya. Dan ini adalah titik R. Ini I. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.